Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama, rahmat dan nikmat yang diberikan kepada penyaji materi, alhamdulillah semakin melangkah ke depan semakin baik. Dan alhamdulillah semakin melangkah ke depan semakin fokus. Alhamdulillah semakin melangkah ke depan semakin terfokus kepada materi atau isi yang dibawakan. Kemudian kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada jamaah yang hadir, alhamdulillah semakin diminati sehingga semakin secara nominal jumlah kita semakin banyak. Mudah-mudahan semakin ada minat-minat yang lain dan semakin banyak juga pengikut peserta yang hadir dan amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda kita Nabi Muhammad SAW yang kita sepakati mau tidak mau sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, beliau adalah sebagai contoh teladan di dalam segala aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan ini juga kiranya nanti yang menjadi penyebab kita mendapat syafaat dari beliau karena izin Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apresiasi kepada Pak Slamet yang semakin kesini semakin ada peningkatan ketenangan dalam menyajikan materi. Kemudian yang kedua, dengan semangat yang berapi-api seolah telah bisa mengurai daripada yang pertama dan berikutnya. Namun tadi ada satu yang belum kelihatan, yaitu contoh-contoh sikap dan perilaku kemusyrikan itu belum kelihatan, apalagi di zaman-zaman sekarang. Kemudian contoh-contoh dan sikap-sikap perilaku yang dianggap enteng terhadap dosa-dosa besar itu. Padahal sekarang ini kalau saya mengatakan seolah-olah tidak ada lagi perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil dalam bersikap dan berperilaku, sehingga dicarikan bahasa-bahasa yang barangkali tidak bisa membedakan antara yang besar dan yang kecil. Contohnya saja, yaitu perbuatan-perbuatan yang asusila disebut dengan pelecehan seksual. Hanya sekedar itu, padahal itu sudah sampai di tingkat asusila. Kemudian yang kedua, dicari elah-elah. Kalau kata Pak Uzi dalam bahasa balaghahnya, elah-elah yang dicari di dalam mencari keringanan-keringanan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang zalim, seperti katakanlah sebagai skenario pembunuhan apa segala macam, padahal sudah jelas itu adalah pembunuhan berencana, dibikin dengan bahasa yang barangkali meringankan. Akhirnya kita orang awam susah membedakan dalam berbahasa yang kita dengar, yang dipakai di tengah masyarakat dalam menanggapi sikap dan perilaku atau dosa-dosa besar, baik sampai kepada tingkat pelecehan kepada akidah, pelecehan terhadap nama-nama Allah, dan pelecehan terhadap agama. Nah ini ya tadi yang belum terungkap. Mudah-mudahan ke depan ini bisa diungkapkan di dalam memberikan materi. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan kepada Pak Slamet, dan mudah-mudahan semakin tenang dan semakin bersemangat ke depan dan semakin jelas dalam pembacaan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya untuk Pak Fauzi. Nah inilah antara saya dengan Pak Fauzi, dan kemarin itu saya berharap bertiga dengan Pak Khadri. Ini kita sering-sering duduk di saat tahsin qiraat, Pak. Ini saya sangat mengharapkan bantuan sekali,
kalau saya itu, ini maaf cerita aja, kalau saya itu hanya di dalam bertauri dan di dalam berkiraat saja, sementara penetapan hukum dan segala macam itu, karena saya memang basic saya itu kurang di dalam pendalaman ilmu tajwid. Oleh karena itu harapan teman-teman pagi hari Jumat, harapan teman-teman malam di hari Jumat untuk kehadiran kita. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengkritisi dulu saudara MC membawa acara moderator untuk menghindari kata-kata waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi waktu dan tempat yang jalan ke mimbar. Nah tadi yang terakhir udah bagus, kepada Bapak Ustadz Endi kami persilahkan, itu sudah bagus bahasanya. Jadi jangan waktu di sini. Kepada misalnya Pak Ustadz Kadri Bali, waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi bukan Ustadz Kadrinya yang jalan, tapi waktu dan tempat. Ini dari sisi komunikasi. Terima kasih Pak. Saya sebagian. Kemudian yang lainnya sudah bagus Pak Parman, karena Pak Parman juga MC harus dikritisi juga, gitu kan. Nanti berikutnya moderator pun harus dikritisi. Kita belajar, ya kan. Ini dari sisi komunikasi. Yang kedua Pak Parman mengenai untuk menyingkat waktu nggak bisa disingkat. 60 menit ya 60 menit. Ya. Nah, yang benar adalah untuk menghemat waktu. Kira-kira seperti itu. Udah hanya 2 aja. Kemudian untuk Ustadz Selamat, itu Pak Kadri agak tegang Pak. Saya melihat belum rileks, belum nyantai gitu. Tidak harus nyantai sebenarnya, tapi paling tidak bahasa tubuh itu membuat orang nggak tegang, jadi nggak kelihatan emosi. Ya. Kemudian yang lain-lain saya pikir pembahasan materi hanya tadi saja ayat yang mungkin agak berulang. Mungkin ada baiknya kita siapkan, bisa tertulis, ya kan? Sehingga ketika kita merasa lupa, ya bisa dibaca di situ, gitu kan? Tetap ayat itu harus disampaikan, ya, terutama pada saat khutbah itu. Jadi disiapkan materinya ketika kita takut lupa. Nah kemudian yang lain-lain saya pikir, nah ini gerakan tangan juga tadi terlalu banyak Pak. Ya hindari karena ini khutbah. Ya, gerakan tangan beda dengan kajian. Pak Uji mau pakai gini pakai itu silakan. Ketika Jumat gerakan-gerakan itu sedapat mungkin bisa dihindari, ya, sehingga betul-betul fokus kepada materi dan wajah kita bisa ke arah kanan, depan, kiri. Tadi saya melihat Pak Selamat hanya ke depan saja. Yang terakhir untuk Pak Ustadz Fauzi, dalam teori komunikasi, ketika kita sudah menggunakan media, kita harus bisa membedakan media dengan alat peraga. Itu beda. Tahu apa media, apa alat peraga? Ini peraga ini. Ini masuk media. Ini peraga. Nah menunjukkan tadi Pak Haji seperti ini. Ini nggak bisa dibaca yang paling belakang. Hindari itu. Iya maksudnya tetap jangan kemudian jadi nggak kelihatan juga ketika ada kesalahan ditunjukkan dengan alat peraga itu nggak kelihatan. Itu kalau misalnya Ya kan? Kemudian jangan sekali-kali kita sudah di laptop itu sudah ada. Jadi kita tatap muka ke depan terus. Jangan ini nggak bisa. Jangan balik ke belakang. Itu fungsinya media. Ya bahkan harus punya alat apa itu? Pointer. Pelunjuk yang pulpen yang itu jauh lebih siap kan. Tapi nggak apa-apa ke depannya. Nah media itu bisa belajar sendiri. Kalau alat peraga nggak bisa, harus dijelaskan. Makanya ini harus gitu. Itu perbedaannya. Terima kasih. Itu retorikanya itu udah punya modal dasar yang dia punya. Penyampaian itu udah bagus ya. Tapi dalam hal penyampaian dengan ayat itu harus linear, lagi-lagi linear. Ya. Karena itu menjadi ukuran orang. Kok retorikanya bagus tapi ayatnya yang agak sedikit kurang gitu kan. Nah, kemudian ada kesan emosi dalam penyampaian. Nah, itu standar.
Jadi orang yang betul-betul sertifikatnya bagus kayak Buya itu konsisten dan hampir nggak kelihatan emosi gitu anunya. Karena itu orang, jadi orang yang militan itu harus konsisten juga gitu kan. Nah, jadi militan itu bukan emosi kan begitu, tapi ada kesan mungkin Pak Slamet tidak sedikit emosi. Ya. Karena dalam hal dakwah kita di Indonesia ini khususnya kita mungkin di Aliman ini 4 hal itu yang disampaikan memang. Ini harus disosialisasikan. Satu itu ayat surat ayat yang Allah turunkan pertama itu menjadi pijakan kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi berdakwah itu yang pertama itu baca dulu, Iqra. Baca seluruhnya. Apa yang harus kita baca? Itu menambah wawasan. Kedua, baca dirimu. Kalau harus itu yang harus kita dulu. Kemudian yang ketiga, baru ada yang namanya janji itu, surga itu. Oh ini surga. Harus terakhir ini ya. Terakhir ini yang namanya neraka itu. Kita baru hanya ada 2 di sini, di ketiga dan keempat. Bagaimana kita nggak berantem? Iya. Tapi kalau kita baca tentang fenomena alam ini, baca apa aja. Karena di Iqra itu Iqra. Apa tujuannya? Belum ada ya, berarti kita membaca itu. Nah itu. Ini kita yang nggak ada. Nah makanya saya dengan Pak Muhari itu beda. Pak Muhari melihat dari sisi syariatnya itu. Nah, kemudian itu tadi ya Pak Slamet. Dan yang kedua, kita dalam hal membaca ayat baik imam maupun khatib jangan sampai berulang 3 kali itu kesalahan itu. Namanya imam sampai berulang 3 kali itu fatal itu. Harus langsung ganti ayat. Kalau salah sekali, kalau udah gitu, makanya ya itu tadi kan yang di deretan itu harus agak tahu sedikit. Nah, makanya cari aman itu. Nah, jadi seperti tadi Pak Slamet, tadi hampir 3 kali itu dia ulang, jangan sampai gitu. Sebagai seorang khatib. Maksudnya penekanan Ustaz. Nah, kalau toh dia ragu, jangan nggak usah baca ayat, cukup baca artinya saja kan begitu kan. Nah, jadi memang banyak hal dalam sisi dakwahnya, apalagi kalau kita merujuk kepada dakwah yang sesungguhnya. Jadi yang kedua ya dari 4 tadi itu, yang kedua dari sisi penyampaian jangan emosi, jangan emosi, ya dalam hal menyampaikan itu kan. Nah, kalau itu yang mampu kita kuasai, akan terjadi bil hikmah itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadil ahsan. Karena yang disampaikan bil mau'izatil hasanah itu. Ya. Oke. Masih banyak. Kemudian Pak Fauzi, apa yang saya harapkan itu tentang endingnya itu nggak kecapai saya. Gitu. Nah, inilah sebenarnya tentang ratil itu ya, bahwa orang yang baca Quran, umpamanya orang Sunda dialeknya begini, orang Jawa dialeknya, sebenarnya itu nggak ada. Lihat aja, maaf, salah satu contoh kayak pada Hul baca ayat itu lebih asli dari orang Arab, karena ratil itu ada di permukaan sini itu. Ratil itu, coba lihat aja gambar Quran itu. Ini gambar mulut ini, sampai orang itu ada di sini. Sebenarnya di sini itu. Tinggal bagaimana Anda hiasi bacaan itu, Quran itu bukan hanya pada saat Anda belajar Jumat malam. Luar biasa maksudnya. Oh, berat. Jadi baca Quran itu udah mendarah daging untuk Quran itu. Sehingga tidak hanya pada Jumat itu aja gitu. Dan tadi Pak Muhari bilang Jumat itu dihadirkan Pak siapa? Saya mamanya Pak Fauzi. Ini kritikan juga. Nah, dakwah yang begini harus DKM itu teman-temannya harus mendukung. Tidak hanya dalam hal seperti malam minggu. Jadi ini seksi ini, oh kita harus ini. Oh ini kurang seksi ini, udah biarin aja kan begitu. Ini sebenarnya kita tahu endingnya semua. Baik, waktu habis kita berarti. Ya, jadi saya berharap di Jumat ini coba pengurus itu mendukung dalam hal apapun kegiatan di masjid ini harus. Jangan hanya hal-hal yang gitu. Ada istilah penyegaran lah, ada evaluasi itu dah. Sangat segar suasananya. Terutama
Ustadz Slamet. Jadi udah punya kader nih Pak. Buya MNC itu udah punya kader ya. Bahkan akan menyaingi ya. Gentakannya itu luar biasa. Kopi pasar untuk dia. Iya. Cuma kalau bedanya kata Ustadz Kudri, yang satu kesan emosi, yang satu bawaan lahir. Pak Ustadz Slamet itu setujulah, penampilannya itu udah setuju. Tapi narasi dakwahnya ya, apa yang kemudian di dalam pesantren itu ilmu mantik ya. Jadi ilmu mantik itu persoalan yang ada itu menjadi sederhana karena dikiaskan, karena dimajaskan. Ambil contoh, Nabi mengatakan suatu saat umatku itu bagaikan buih di lautan. Sederhana itu. Banyak tapi lenyap. Itu Nabi. Kedua, Muhammad Abduh. Ya. Saya melihat London banyak orang Islam tapi tidak ada masjid. Begitu saya pulang ke Kairo, banyak masjid, nggak ada orang Islam. Nah sekarang banyak musibah, gongso dan yang disampaikan itu masih abu-abu. Gitu. Misalnya kejadian yang lagi rame di kepolisian, bagaimana humas yang hoax itu dibilang tidak profesional. Itu istilah itu eufemisme. Jadi menyederhanakan bahasa. Kalau Orde Baru itu dulu di Gunung Kidul, ya kan, terjadi kelaparan, tapi oleh Orde Baru kemungkinan kurang makan, disederhanakan. Di Islam nggak boleh, ya. Fakta begitu kok disederhanakan gitu. Orang hoax, orang pembohong, kok polisi bilang tidak profesional. Itu kan nggak imbang, nggak apple to apple. Nah, Pak Ustadz Slamet menariskan syirik di dalam gejala banyak musibah harus punya satu kata-kata juga, ya kan? Satu analogi. Kalau syirik zaman dahulu itu patung disembah, bagaimana syirik zaman sekarang? Harus bisa itu, ya kan? Sekarang itu yang disembah harta, tahta, wanita. Itu nilai kebenaran tertinggi. Memang nggak kelihatan, tapi ada dalam pikiran. Waktu habis. Ya itu kesimpulan Pak Slamet. Kalau untuk Pak Ustadz Fauzi, karena kita belajar tahsin, jadi lengkap lah. Pak Ustadz Fauzi itu panggung depan, Pak Ustadz Fauzi itu panggung belakang. Mau menatap begitu ya. Udah mau menatap tuh bagus. Tidak dinatap. Kemudian ya apa yang sudah disampaikan juga Pak Slamet itu masih ini kan bisa begini kan satu tangannya, bisa begitu kan. Ya, jadi ini kan ya, ini begini gini kan ya, bisa begini nggak ya, bisa begini gitu kan ya. Dan suaranya meninggi begitu kan ya, bisa naik turun nggak gitu kan. Itu anehnya kan ya. Kemudian yang pakai alat tadi saya setuju ini nih kan ya. Anda udah pakai itu pakai kursor dong. Ya kan? Itu bisa. Jadi nggak lengkap itu alatnya ya. Harus pakai kursor ya. Sehingga dia menjalin kursor dia nunjuk sendiri kan ya. Jadi pakai alat yang pula alat dipakai yang apa badan kita yang bergerak-gerak. Tapi ala kulli hal bagus lah. Karena semuanya mau menatap orang. Ya kan ya. Bicaranya jelas memang, natap ini kan cuma ada yang kecil-kecil lah ya yang perlu diperbaiki. Terima kasih.
pembimbing ini banyak kanan ke kiri, gitu. Nggak fokus kepada materi yang disampaikan oleh pemateri. Itu udah nyata itu, harus dikritisi. Baiklah, Ustaz Selamat, udah bagus sekali. Cuman kalau bicara materi, sebenarnya Islam itu rahmatan lil alamin ya. Kalau cara penyampaiannya terus hanya ancaman itu, Islam akan gagal, tidak memenuhi rahmatan lil alamin. Karena basyirah wa nadhira itu jelas, banyak dalam Al-Quran basyirah wa nadhira, bahwa kabar gembira dulu, bahkan ayatnya basyirah dulu, nadhiranya belakangan. Artinya kita harus diikut sertakan basyirah wa nadhira. Artinya roja dan khauf itu harus seimbang, tidak terlalu ancaman ya, tidak terlalu ringan. Itu aja untuk Pak Selamat karena memang sudah bagus. Untuk Ustaz Fauzi ini saya nggak paham, oleh karena itu saya menyisakan banyak pertanyaan. Kayaknya sedih. Lebih dari 10 pertanyaan sisanya, karena memang saya nggak paham, karena awam ya. Kalau tadi inna itu Inna sama inna disamakan dengan in dan enna, padahal itu kan innana itu, bukan in dengan enna. Seperti dalam ayat Al-Quran, walau annana. Jadi bukan in dengan enna ya, bukan, tapi innana. Juga termasuk iya dalam Al-Baqarah itu iya ya fattakun, iya ya farhabun gitu kan. Itu perlu dijelaskan banyak sekali. Nah, yang paling pokok saya karena ini tajwid. Tadi Pak Fauzi itu bilang bahwa hukumnya mencari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Untuk mempraktekkan adalah fardu ain. Kayaknya kontradiksi itu ya. Kontradiksi itu. Sebenarnya kan harus fardu ain untuk mencari ilmunya, mempraktekkannya. Nah, beda hukumnya dengan ilmu fikih. Wajib menuntut ilmu fikih, hukum mempraktekkan fardu kifayah, contohnya sholat memandikan jenazah. Terima kasih Pak Moderator, Pak Parman. Saya mengapresiasi Bapak Selamat, sudah penampilan sudah oke, sudah bagus. Cuman ada saya satu kritik pada Pak Selamat. Itu yang Sodom bukan umatnya Nabi Nuh, tapi umatnya Nabi Lut. Nabi Lut. Tadi kan Pak Selamat mengutarakan pertama Nabi Nuh, terus mengumpamakan ayam mengejar-ngejar ayam betina, terus lari seperti maksudnya ke Nabi Nuh, sebenarnya umatnya Nabi Nuh. Terima kasih, itu aja. Dan kepada Ustadz Pak Fauzi, ini sangat beruntung sekali saya bisa mendapatkan ilmu pagi ini, dan terima kasih sekali, dan mungkin juga supaya bisa nanti tampil di Jumat pagi, malam, dan kita supaya makin banyak pencerahan. Syiriknya, kenapa Allah tidak mengampuni dengan syirik itu? Satu. Kemudian kepada kenapa kan selalu berulang-ulang dosa syirik diampuni, kenapa Allah tidak mengampuni? Kenapa Allah tidak mengampuni dosa syirik? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Iya, kenapa? Yang pada Fauzi saya bertanya di sini kan berhubungan dengan kesempurnaan bacaan yang benar ya. Saya mau tanya nih, surat Al-Baqarah ya 121 itu bacanya, atau di situ ada kalimat ya, baca yang benar. Itu bagaimana arti daripada di surat Al-Baqarah ya 121? Nah, kepada Fauzi. Di sini kan Bapak mengenai tajwid kan hubungannya dengan baca yang benar ya. Hubungannya dengan baca yang benar. Nah, di surat Al-Baqarah ya 121 itu ada transit yang bunyinya kurang lebih membaca yang benar. Nah, itu jadi surat Al-Baqarah ya 121 itu maksudnya bagaimana itu ya. Kemudian itu udah untuk Pak ini maaf, bukan saya tidak suka mengkritik sebetulnya, tapi kalau dalam bahasa yang benar itu bukan waktu dipersilakan Pak, tapi kepadanya kami persilakan, karena waktu tidak bisa dipersilakan. Maaf ya. Terima kasih masukannya Pak. Bukan lagi sama. Jadi kalau didengar dengan orang yang bahasa kayaknya kita jadi malu. Terima kasih Pak. Kita aja. Yang pertama saya mengucapkan
terima kasih kepada Ustadz Kadri yang telah memberikan masukan yang begitu bermanfaat sekali. Memang kondisi saya dari hari Rabu saya demam, jadi memang menggigil badan saya. Mungkin kesannya agak sedikit emosi. Memang itu saya jujur aja memang agak sedikit emosi karena agak sedikit tegang. Karena ya untuk membuat proteksi badan supaya agak kedinginan supaya bisa ini supaya makanya agak emosi sedikit. Jadi saya mohon maaf memang kesannya agak emosi. Yang kedua kepada Ustadz Hendy juga alhamdulillah udah kasih masukan. Sebenarnya ada datanya, cuma saya karena lagi demam lagi ini untuk baca ini agak sedikit kurang. Catatannya udah saya bawa. Terus kepada Pak Profesor juga terima kasih. Kepada Pak Kiai memang saya lebih fokus ke arah ancaman. Tujuannya satu untuk nasihatin diri saya pribadi. Karena mungkin selama bertahun-tahun lupa dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ke depan insya Allah saya juga akan memberikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin insyaallah. Dan yang untuk pertanyaan dari Pak De, terima kasih pada Buya juga yang kasih masukan buat saya. Bahwa kenapa Allah tuh enggak ngampunin dosa sendiri. Ya sebenarnya di Al-Qur'an udah dijelaskan bahwa Allah tuh enggak mau dijadikan lain-lainnya tuh sekutu. Allah enggak mau punya sekutunya. Tapi kenapa Allah nggak ngampunin? Itu hak prerogatif Allah. Jadi saya manusia nggak boleh bertanya, ya Allah kenapa nggak diampunin dosa syirik? Nggak boleh, karena itu haknya Allah. Jadi kalau Allah mau ampunin dosa ini haknya Allah, mau nggak diampunin haknya Allah. Jadi Allah intinya nggak mau dipersekutukan. Jadi mohon maaf itu jawaban saya, karena saya nggak tahu bahwa kenapa Allah tuh nggak ngampun dosa syirik dan saya nggak tahu. Mungkin ustadz-ustadz yang ada di sini bisa menjawab. Banyak kan yang kenapa? Karena yang kita sudah selain Allah yang selain Allah tidak. Syirik zaman sekarang itu bagaimana? Nggak tahu. Di luar nih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan bapak-bapak kepada saya. Ya, semoga dapat bermanfaat untuk penampilan berikutnya, terutama untuk Pak Kiai Heri yang masih menyisakan banyak pertanyaan. Ya mungkin saya hanya menjelaskan beberapa aja ya, karena katanya ada 10, itu kalau 10 kayaknya bisa sampai jam 8 ini. Makanya cuma 12. yang nanti kita bahas di majelis. Memang aslinya itu memang innana ya, memang aslinya itu memang innana dari kata inna dan na. Tapi memang itu langsung disingkat, langsung dimasukkan ke ini jadi menjadi inna. Jadi jarang sekali memang ada dua versi, memang dua-duanya benar. Ada innana, ada inna, tapi sebenarnya itu artinya sama. Nah, untuk penjelasan masalah hukum Pak Kiai Heri tidak belajar karena fardu kifayah, tidak diwajibkan secara individu. Artinya tidak belajar secara detail itu tidak masalah, tapi pada saat membaca harus sesuai gitu. Itulah itu. Jadi tidak kontradiksi. Boleh tidak belajar. Banyak yang tidak belajar secara ilmu tajwid banyak. Dia hanya mendengarkan aja, oh sama. Dia nggak tahu hukumnya apa. Ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, nggak tahu. Tapi dibaca benar, itu maksudnya. Jadi walaupun hanya mendengarkan, itu tidak tahu hukumnya, itu tapi pada saat dipraktikkan memang benar. Itulah makanya mempelajari fardu kifayah, tapi membaca dengan lisannya itu fardu ain, harus benar-benar ini fardu ain. Itulah dia, walaupun dia nggak tahu hukumnya, ini hukumnya nun mati atau ini hukumnya idgham itu mat apa, tapi cara baca dia benar ya, itu maksudnya seperti itu Pak Kiai Heri. Dan untuk penjelasan yang Al-Baqarah ayat 121 itu, kalau di depan kata ada allazi itu artinya keterangan ayat sebelumnya. Keterangan ayat sebelumnya. Ya. Nah, karena ayat sebelumnya itu
ya orang-orang Nasrani dan Yahudi itu tidak akan ridho dengan ini. Nah itu maksudnya itu ahli kitab yang sebelumnya itu memang membacanya sebenarnya sebagaimana mestinya itu, sebagaimana ya kitab mereka itu dibaca gitu. Ya mungkin itu aja, kalau ada yang kurang nanti di belakang ya Pak Jan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.